Bersamamu dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Santa Perawan Maria diangkat ke surga, jiwa dan badan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam sejarah, kuburan Bunda Maria itu kosong, tidak ada isinya. Saya diyakini bahwa Bunda Maria pun mengalami pengangkatan jiwa dan badan. Dan sejarah panjang gereja menunjukkan bahwa Bunda Maria bukanlah tokoh sembarangan. Tokoh yang sangat istimewa, karena dari awal kalau dia bukan tokoh istimewa, maka dia tidak akan mendapatkan salam, "Hai engkau yang diberkati, hai engkau yang dikarunia." Dari malaikat ia menerima salam istimewa ini. Tidak ada manusia-manusia biasa yang menerima salam seperti ini. Hanya Bunda Maria seorang. Dan tidak ada perempuan-perempuan lain yang diizinkan, dianggap pantas, dianggap layak untuk boleh mengandung Sang Putra Allah. Maka walaupun kita kalau kadang-kadang nonton YouTube orang komplain, bahkan sesama Kristiani komplain tentang Bunda Maria, semoga iman kita orang Katolik tidak goyah. Semoga sebagai putra-putri Maria kita tetap yakin kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah patung, tapi kita yakin bahwa dalam patung-patung Maria yang sudah diberkati, Roh Allah ada di sana. Untuk mengingatkan kita bahwa inilah sosok seorang perempuan, seorang ibu yang istimewa, yang mengandung putra Allah,
dan yang melahirkan putra Allah untuk keselamatan manusia. Dan dalam sejarah panjang perjalanan Bunda Maria selalu menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi dengan doa bersama Bunda Maria. Jadi Bunda Maria tidak melakukan mujizat itu. Bunda Maria bukan sumber kesembuhan. Tapi melalui doa bersama Bunda Maria, rahmat kesembuhan atau rahmat seorang ibu yang sudah sekian lama tidak punya keturunan bisa memiliki keturunan dan seterusnya. Ada begitu banyak. Pengalaman-pengalaman konkret menunjukkan bahwa Maria adalah tokoh yang sangat istimewa. Dan doa Rosario adalah doa yang sangat populer. Termasuk kita di paroki ini. Karena apa? Doanya sangat sederhana, diulang-ulang. Sehingga orang yang tidak sekolah pun mampu berdoa Rosario. Doa Rosario dibuat untuk semata-mata mengutip kembali kata-kata dalam kitab suci. Dan doa Rosario dialamatkan bukan hanya untuk orang pintar, tapi orang kampung pun bisa berdoa Rosario. Doa Salam Maria semua orang bisa doa. Nah, saya kalau ikut doa Rosario di rumah-rumah untuk ompu-ompu, wayu-wayu yang rumusnya mungkin agak kurang 1-2 kata, sudahlah. Tuhan melihat isi hati mereka. Maka walaupun kurang 1-2 kata, tidak dosa, tidak salah. Tapi untuk kita yang lebih muda tentu harus rumusan yang lengkap. Termasuk untuk anak-anak kecil. Ya mungkin ada kurang 1 kata, 2 kata, ya sudahlah. Yang penting kita mengerti maksudnya. Yang penting mereka mau terbiasa. Gereja ini milik semua orang. Doa Rosario milik semua orang. Bunda Maria milik semua putra-putrinya, kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara, semoga iman kita tidak goyah hanya karena orang kritik. Kenapa orang Katolik doa harus melalui Bunda Maria lagi? Kenapa tidak langsung kepada Tuhan Yesus, satu-satunya pengantara? Bapak Ibu Saudara-saudari umat paroki Sanyo Marfidongo yang terkasih dan bersama seluruh umat yang hadir. Ingat, mujizat pertama terjadi karena permohonan Bunda Maria. Ingat, tanpa Bunda Maria meminta tidak terjadi mujizat pertama. Walaupun Yesus bilang apa? Ibu, saatku belum tiba, belum waktunya, sabar dulu. Yesus bilang apa? Lakukan saja apa yang nanti dia katakan. Ternyata hati Tuhan Yesus tidak tega juga dengan permintaan itu. Lalu dia memanggil kepala pelayan untuk melakukan akhirnya sampai terjadi mujizat pertama itu. Mujizat dalam gereja Katolik begitu banyak. Tapi kalau orang beriman lain dia tidak mau percaya, itu urusan dia, bukan urusan kita. Dan ada begitu banyak kejadian juga, begitu orang bakar gereja, patung Bunda Maria tetap utuh, patung Yesus tetap utuh. Artinya bahwa dengan panas yang begitu luar biasa suhunya, ternyata barang-barang yang mereka pikir hanya patung kosong menunjukkan bahwa tidak terbakar, tidak hancur. Artinya patung itu bukan sekedar patung kosong karena sudah diberkati dan dipakai sarana berdoa. Maka demikian juga patung-patung Maria di rumah kita Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar simpan, berdebu, tidak pernah dilap, tidak pernah pakai doa. Maka kalau kita punya Bunda Maria di rumah, minimal
pakailah sesekali, nyalakan lilin sebatang. Doa salam Maria 3 kali lalu cukup. Minimal kita tahu bahwa ini sarana rohani, sarana berdoa. Maka tentu anak-anak pun harus diberitahu untuk hormat, termasuk mereka masih kecil-kecil. Tidak boleh membiarkan mereka memperlakukan sarana-sarana rohani itu secara sembarangan. Misalnya mereka sampai banting patung itu. Kalau kita tahu bahwa mereka saatnya belum mengerti, simpanlah di tempat yang terhormat. Jaga, karena itu sarana iman, bukan sekedar patung saja. Hormatlah kepada benda-benda rohani itu dan pakailah untuk tujuan-tujuan rohani, untuk berdoa, maka rumah kita akan menjadi rumah doa. Tuhan sendiri hadir di situ, tinggal bersama kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Apakah kita semua pun pada hari ini membuka diri kita untuk mendengarkan salam Tuhan? Apakah pada hari ini kita pun membuka hati kita untuk berdoa salam Maria dari hati? Bukan hanya sekedar komat kami tapi lewat begitu saja. Terutama hari ini untuk OMK tugas KOR. Berapa sih anak OMK di Paroki ini, di Tolonggeru ini? Apakah orang tua peduli juga anak-anaknya untuk datang misa hari Minggu? Coba cek, anak saya datang tidak hari ini? Anak saya jalankan tugasnya sebagai anggota KOR atau tidak? Orang tua itu bertugas juga untuk mengingatkan putra-putri. Gereja akan menjadi sia-sia kalau sahabat-sahabat OMK tidak ada yang mau aktif. Maka jangan heran kalau besok-besok banyak yang lompat pagar. Baru kita pura-pura kecewa, menyesal. Kalau dia selama OMK tidak pernah lihat gereja, kalau dia lompat pagar wajar, normal. Karena memang dia anggap tidak penting gereja. Maka hari ini coba orang tua cek anak mudanya masing-masing. Adakah dia duduk bersama kita di sini? Atau dia masih OMK tapi sudah semangatnya orang tua, kakek nenek, om puai. OMK itu selama dia belum menikah, mau umur 50 ke 60 tetap OMK. Setuju? Ya. Hari OMK masih, karena belum menikah. Kecuali kalau dia suster kah, bruder kah, itu lain lagi. Jadi gereja ini milik bersama. Kita semua adalah putra-putri Maria yang harus menjaga iman Katolik. Lalu jangan sudah pindah agama tapi masih makan babi. Itu bagaimana? Padahal di situ dilarang, haram. Pindah agama sungguh-sungguh 100%. Jangan tanggung-tanggung. Itu namanya munafik. Nah, kalau sudah pindah agama, jangan makan daging babi. Itu haram. Harus berani komitmen. Kalau di agama kita memang semua makanan halal. Yesus bilang apa? Semua makanan halal karena hanya berakhir di toilet. Untuk Yesus tidak ada yang haram. Itu ajaran Yesus. Maka kalau saudara-saudara sudah pindah ke agama yang mengharamkan makanan tertentu, jangan lagi makan. Kalau tidak berarti engkau hanya pura-pura main-main. Kalaupun misalnya ada bilang, nanti kalau dia tidak makan babi mati dia. Konsekuensi itu. Kalaupun harus mati karena pilihan. Komitmen ini penting. Kalau kita tidak komitmen, maka semuanya menjadi sia-sia. Maka kalau memang kita sungguh-sungguh mau
tetap melihat ini ada hubungan dengan ajaran. Karena bagi kita makanan memang tidak ada yang haram. Yesus memang menghalalkan semua makanan. Yang Yesus haramkan adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berzina, mencuri, narkoba, judi online, pinjaman online, itu Yesus haramkan. Tapi hanya sekedar makanan, Yesus tidak peduli. Yesus bilang apa? Itu selesai di kamar mandi, di toilet. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, komitmen dalam iman itu penting. Maka orang Katolik kalau malu doa rosario, malu tanda salib, tidak layak dia dikatakan Katolik. Apalagi calon guru agama atau guru agama, tolong pimpin doa. Dia tidak tahu doa. Bagaimana guru agama? Atau bagaimana orang Katolik? Tidak usah guru agama lah, orang Katolik semua. Kalau Bapak Ibu tidak tahu doa panjang, cukup tanda salib lalu Bapa kami. Mereka juga tidak mengerti. Selesai, jadi itu. Tanda salib lalu Bapa kami. Kan dia tidak mengerti juga. Jadi tidak usah siksa diri doa. Oh, saya tidak tahu doa spontan ini. Nah, dimanapun bisa berdoa sebenarnya. Tidak ada yang sulit. Atau kalau merasa terlalu berat Bapa kami, Salam Maria itu cukup. Jadi tidak ada orang yang sudah dibaptis, orang Katolik pimpin doa tidak tahu pimpin doa. Jadi hari ini Roma ajarkan strateginya. Tidak tahu doa spontan, doa yang biasa saja. Bapa kami satu kali, Salam Maria satu kali, tutup. Tanda salib penutup. Selesai masalah. Dan untuk hajatan-hajatan kita, itu pun penting menerapkan iman kita. Misalnya kita mau potong sapi, kita yang punya hajatan ini, engkau berdoa dulu secara Katolik, setelah itu serahkan ke teman yang Muslim yang memang karena kita di mayoritas. Tapi engkau sendiri sebagai pemilik acara, engkau harus berdoa. Doamu pasti sampai ke surga. Bertobatlah Bapak Ibu. Jangan seolah-olah doa kita tidak sampai ke surga. Kita tetap menghormati, tapi kita juga harus menghormati iman kita. Maka harus ada dua doa di situ. Pertama-tama doanya kita karena kita punya hajatan. Tuhan berkatilah sapi ini atau kambing ini supaya layak untuk acara ini. Amin. Bapa kami satu kali, Salam Maria satu kali. Cukup seperti itu. Sah itu. Halal itu. Setelah itu teman Muslim berdoa sesuai agamanya. Hai, kita jangan merendahkan agama kita seolah-olah agama kita tidak menghantar makanan ini layak, halal. Ya makanya kita curi babi itu. Babi pasti tidak mungkin haram. Ya makanya kita curi kambing itu, sapi itu kan tidak. Doa Bapak Ibu. Harus selalu dua doa. Setiap kali ada hajatan kita orang Katolik. Wajib. Kalau kita menghormati iman kita, menghargai iman kita, dan tidak menganggap bahwa iman kita lebih rendah daripada iman orang lain. Orang Katolik sendiri harus yakinkah hidup ini? Jangan merendahkan imanmu sendiri di hadapan orang. Harus yakin. Hanya dengan seperti itu, Bunda Maria hari ini berbahagia, bergembira melihat kita putra-putrinya tidak merendahkan iman Katolik dan keyakinan kita sendiri di hadapan orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.